Halo teman-teman sekalian, selamat datang pada tutor Himti. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mempelajari mata kuliah Human and Computer Interaction dengan topik CSS Responsive. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari kita bersama-sama pahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya CSS Responsive itu. Nah, jadi CSS Responsive itu adalah desain web yang dimana ukurannya dapat menyesuaikan dengan ukuran device yang digunakan oleh user untuk mengakses web tersebut. Lalu, apa sih pentingnya desain sebuah web yang responsif? Di sini aku langsung memberikan gambarannya aja. Misalkan di sini kita punya sebuah website, yang dimana website ini tidak responsif. Awalnya kita mengakses website tersebut menggunakan laptop. Ketika kita mengaksesnya menggunakan laptop, ternyata kita bisa nih ngelihat keseluruhan kontennya dari website tersebut dan nggak ada masalah. Kemudian kita mengakses website yang sama, namun menggunakan device yang berbeda. Di sini misalkan menggunakan handphone. Ternyata ketika kita mengakses websitenya menggunakan handphone, kita cuma bisa melihat sebagian kecil konten dari website tersebut, atau sekalipun kita bisa melihat keseluruhan kontennya, ternyata alignment atau tata letak dari websitenya itu menjadi tidak rapi. Tentunya ini nggak nyaman dong untuk user. Nah, makanya kita perlu membuat desain website kita menjadi responsif. Sekarang gimana sih cara membuat desain website menjadi responsif? Ada 3 macam aturan utama untuk membuat desain website menjadi responsif. Yang pertama, viewport. Viewport ini adalah area yang bisa dilihat oleh user. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan value untuk ukuran lebar atau width dari tiap elemen. Lalu apa sih sebenarnya fixed value itu? Nah, fixed value itu misalkan width 600 pixel. Nah, di sini kenapa fix? Karena kita udah nge-define, oh, ukurannya udah pasti 600 pixel gitu. Kemudian ada non-fixed value, di mana misalnya width 70%. Di sini disebutnya non-fixed value karena ukuran width ini bakal dihitung dari ukuran lebar dari device yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan laptop, menggunakan handphone, nanti ukuran width-nya ini bakal berbeda-beda. Dan oleh karenanya dia itu disebutnya non-fixed value. Dan aturan yang terakhir, gunakan CSS media query untuk membuat desain yang berbeda untuk device ukuran kecil atau besar. Sekarang kita udah tahu nggak aturan utamanya. Seperti yang tadi udah disampaikan, kita kan jangan menggunakan fixed value untuk ukuran lebar atau width dari tiap elemen. Nah, oleh karenanya kita harus membaginya berdasarkan non-fixed value. Di sini aku mau membagikan salah satu teknik, yaitu teknik grid view. Jadi kita membagi seakan-akan HTML yang kita punya ini dibagi menjadi row atau baris. Nah, tiap barisnya ini dia bakal dibagi lagi menjadi 12 kolom. Jadi setiap baris itu memiliki 12 kolom. Untuk lebar utuh kan seperti yang kita tahu berarti 100% ya. 100%. Berarti untuk lebar tiap kolomnya kita carinya dengan membagi 100% dengan 12. Ya, ini kita dapat 8,33%. Berarti lebar untuk setiap kolom ini bakal 8,33%. Sekarang kita balik. Pertama-tama save terlebih dahulu aja dengan format HTML.
Terus juga jangan lupa buat dulu new file satu lagi untuk CSS-nya. Kalau udah, kita balik dulu ke HTML. Di sini aku bakal pakai shortcut aja HTML5. Di shortcut yang udah bawaan dari Visual Studio Code sendiri, dia itu udah langsung ada meta name viewport-nya. Seperti yang tadi udah aku bilang, dia ada konten, width, sama dengan device dikurang width. Nah, jadinya konten yang bisa dilihat oleh user akan disesuaikan dengan ukuran device yang ia punya. Lalu ada initial scale. Nah, initial scale ini tuh zoom ketika awal pertama kali user masuk ke web itu. Karena dia 1.0 berarti dia bakal ukuran awal atau ukuran semulanya. Sekarang kita buat dulu style.css-nya. Pertama-tama jangan lupa kita buat dulu box sizing. Tujuannya buat apa? Karena di sini kan kita bakal pakai margin dan padding. Kalau kita nggak pakai box sizing, border box, dia nggak bakal ngitung padding dan marginnya sebagai width tambahannya. Nah, jadi kita harus pakai box sizing. Sekarang aku bakal lanjut aja untuk ngebuat prototype website-nya. Di sini aku bakal buat simple aja buat contoh. Ini website, lalu ada header. Ini footernya. Terus ini di tengah-tengah bakal jadi kontennya, dia bakal satu row aja. Ini konten, dan ini juga konten yang besar atau text box-nya. Kita balik aja ke codingannya. Seperti yang aku bilang tadi, aku kan layoutingnya pakai grid view. Nah, kita buat dulu nih CSS untuk pembagian per kolomnya. Di sini kan aku baginya jadi 12 bagian, jadi satu bagian itu 8,33%. Kita buat dulu kolom 1, width-nya 8,33%. 2, width-nya menjadi 16,66%. Lalu yang ketiga, width-nya jadi 25%. Dan seterusnya. Biar cepat, kita copy paste aja. Nah, kalau udah selesai, kita kembali lagi ngelihat prototype website kita. Di sini aku ngebagi bagian konten ini menjadi satu row, dan setiap kontennya itu tersusun dibagi menjadi beberapa kolom. Kolom pertama, konten tengah kolom kedua, dan konten ketiga kolom ketiga. Nah, di sini kan kontennya ini tersusun secara merata dari kiri ke kanan. Berarti kita harus buat setiap kolom ini float ke left. Di sini, daripada kita ketik satu-satu, kolom 1, kolom 2, dan seterusnya lagi, kita bisa langsung aja bikin open bracket, class,
bintang sama dengan, lalu masukin inisial dari kelas yang pengen kita ubah. Di sini misalkan aku blok. Ketika aku ngeblok call strip ini, kelas lain yang berawalan dengan call strip juga bakal terpengaruh. Bisa dilihat di layar. Kemudian sekarang kita tambahin aja CSS-nya. Dari sini ada satu hal lagi yang harus kalian lakukan, yaitu ketika kalian membuat row, jangan lupa untuk ngehapus atau nge-clear float-nya terlebih dahulu. Karena kalau kalian nggak clear, maka seperti yang kita tahu, elemen property float itu bakal ngebuat elemen di luar property float mengitari elemen lain yang memiliki property float. Caranya gimana? Kita akses aja class row, kemudian kita kasih clear. Kemudian biar displaynya menjadi rapi, kita bikin juga displaynya menjadi table. Udah, kita balik aja ke HTML-nya. Pertama-tama jangan lupa untuk hubungin CSS-nya. Sekarang langsung aja buat header. Sekedar informasi lagi, kenapa div class-nya menggunakan header, kenapa nggak pakai call 12 aja? Karena kan untuk header sendiri dia udah pasti memenuhi 100% width layar. Nah, untuk div class sendiri dia itu udah menggunakan satu baris full. Makanya kita nggak perlu lagi untuk menggunakan call 12. Sekarang kita lanjut aja untuk ngebuat body-nya. Kita kasih nama row untuk kelasnya. Nah, di row ini kita buat dulu untuk konten pertamanya, yaitu yang paling kiri. Nah, karena dia cuma makan sebagian kecil, kita ambil aja 16,6%. Kalau dia 16,6%, berarti dia memakai call 2 untuk kelasnya. Oh ya, jangan sampai lupa untuk nambahin satu lagi kelas menu. Biar kita bisa ngakses bagian div ini lebih spesifik. Karena kan yang pakai call 2 ini bisa jadi lebih dari satu. Oh, udah, kita coba aja. Nggak ada masalah, paling warna fontnya kita ubah juga.
Lalu nambahin padding biar lebih rapi. Nah, udah jadi. Sekarang kita buat konten tengahnya. Karena dia ini tulisannya cukup banyak nantinya, dan dia ukurannya cukup besar, kita ambil aja untuk ukurannya 58%. Berarti kita pakai col 7. Kita save. Kemudian kita coba cek. Nah, nggak ada masalah. Terakhir, kita bakal buat konten terakhirnya, yaitu yang paling kanan. Kira-kira dia bakal makan space besar 25%. Berarti kita bakal pakai call ketiga. Kita buat lagi div class dengan call 3. Terus kita kan mau ngubah background warnanya ya. Kita bikin aja lagi satu kelas. Lalu buat header. Lanjut ke stylingnya untuk konten ketiga. Iya. Kita save dulu untuk ngecek. Oke, udah nggak ada masalah. Sekarang terakhir kita tinggal buat footernya aja. Sama seperti ketika kita membuat header, kita juga langsung aja bikin div class footer. Dikarenakan untuk footer sendiri dia udah pasti menggunakan 100% width dari layar. Di sini misalkan katanya terima kasih Indonesia. Sekarang kita tes. Nah, di sini ada error. Aku coba debugging dulu.
Oh ya, untuk di row after, jangan lupa untuk menambahkan konten kosong. Dikarenakan untuk setiap kali kita membuat penambahan efek after ini, kita harus kasih tahu apa yang mau kita tambahin. Nah, karena di sini kita tidak ingin menambahkan apa-apa, makanya di dalam tanda kutip ini kita kosongin aja. Kalau udah, kita coba refresh lagi. Nah, udah nggak ada masalah. Paling untuk footernya aku rapihin lagi dan nambahin padding 15 pixel. Kemudian untuk efek liftnya mungkin bisa ditambahin efek mover lagi biar lebih bagus juga. Save, kemudian kita coba. Efek hovernya udah masuk. Langkah terakhir, kita akan membuat website kita menjadi lebih responsif untuk ukuran device yang berbeda-beda dengan memanfaatkan CSS Media Query. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu, apakah website kita ini udah responsif atau belum. Pertama kita klik titik 3, More Tools, dan terakhir Developer Tools. Nah, menggunakan Developer Tools ini kita bisa geser-geser lebar dari browser kita. Nah, di sini kita bisa lihat ketika mencapai ukuran tertentu, maka ada bagian yang terpotong, yaitu list tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, yaitu Ancol, Monas, TMI, dan sebagainya. Nah, di sini kita harus buat pengecualian untuk ukuran device tertentu, maka dia akan merubah tampilannya. Di sini aku lihat untuk 852 masih oke, namun ketika udah sampai seterusnya dia bakal jadi nggak rapi lagi. Sekarang kita langsung aja masuk ke CSS-nya. Untuk membuat pengecualian atau breakpoint pada CSS, kita menggunakan tag add media. Only, screen, and lalu kita masukkan ukurannya. Nah, ini artinya untuk ukuran layar 852 pixel atau lebih kecil, maka ukurannya bakal berubah. Di sini aku mau membuat, jika ukuran layarnya itu lebih kecil dari 852 pixel, maka setiap kontennya itu akan menggunakan satu baris full atau width-nya menjadi 100%. Oleh karenanya, kita tinggal mengubah tiap kelas call atau kolom memiliki width 100%. Kita nggak perlu ngubah satu-satu, kita bakal pakai cara yang sama. Di sini, kelas bintang sama dengan call. Jadi kelas yang berawalan dengan call semuanya akan terpengaruh, diubah jadi 100%. Udah save, kemudian coba kita refresh, dan kita cek apakah ada perubahan ketika layarnya lebih kecil dari 852 pixel. Nah, di sini udah bisa kita lihat ya perbedaannya. Yang terakhir, sebagai masukan, baiknya teman-teman membuat terlebih dahulu template untuk ukuran device yang lebih kecil. Nah, karena di sini untuk ukuran lebih kecilnya adalah 852 pixel, kita hapus aja add medianya. Jadi untuk ukuran kelas kolom width-nya 100% ini, dia ini udah bakal otomatis. Lalu, kita buat add medianya ini untuk ukuran layar 852 pixel atau lebih besar. Untuk ukuran 852 pixel atau lebih besar, kita udah ngebuat ukurannya sebelumnya, jadi kita tinggal copy paste aja. Kemudian kita save. Sekarang kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak.
Bisa dilihat ya, nggak ada perbedaan. Jadi fungsinya itu hanya agar untuk device yang lebih kecil itu diprioritaskan untuk ngeloadnya lebih cepat dibanding yang device lebih besar. Cukup sekian untuk tutor Himti kali ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Semoga materi pada pembelajaran ini dapat berguna bagi teman-teman untuk memahami materinya lebih baik. Terima kasih.